Perkenalkan, nama saya Sodiatmo Nugroho dengan NIM 201211110010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anif Faki dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Firdaus Sakil Prasetyo dengan NIM 20121110701. Oke, baik, di sini saya akan memperkenalkan mengenai ide saya yang berjudul Smart Greenhouse. Jadi Smart Greenhouse itu sebuah teknologi yang kami rancang untuk mengatasi beberapa masalah. Yang pertama, permasalahan di sektor pertanian. Yang kedua, permasalahan di sektor pengolahan dari limbah-limbah domestik sendiri. Jadi gini, Smart Greenhouse itu sebuah sistem yang pastinya akan digunakan dan dibutuhkan di masa depan itu sih. Jadi sebelum kita mengarah ke Smart Greenhouse terlebih dahulu, teknologi ini kami ciptakan untuk mengatasi masalah. Yang pertama itu petani itu gampang lelah karena kalau di sawah. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi irigasi yang manual itu kami menggunakan irigasi yang otomatis itu sendiri. Jadi di Smart Greenhouse itu bener-bener gimana ya, bener-bener terintegrasi gitu. Jadi kita itu bisa mengatur suhu, mengatur mengatur kelembapan tanah, mengatur di situ juga bisa disematkan yang namanya sensor pendeteksi api. Jika di Smart Greenhouse itu terdapat kebakaran, itu pasti akan bisa terdeteksi oleh sensor itu sendiri. Kemudian di pengolahan limbah, yang limbah itu kan banyak kan dari masyarakat itu kan, misalnya kita habis nyuci piring, atau kita habis mandi, atau kita bisa, itu kan biasanya limbah habis kita itu saya namakan limbah domestik ya. Jadi limbah domestik itu kan biasanya tuh dibuang dan tidak terpakai lagi. Nah, di sini saya akan memanfaatkan limbah-limbah ini menjadi air yang bisa nantinya untuk mengairi sawah-sawah atau kebun-kebun yang ada di Smart Greenhouse itu sendiri. Jadi Smart Greenhouse itu apa? Jadi Smart Greenhouse itu sebuah teknologi yang menangani masalah-masalah di bidang pertanian, yang masalah-masalah di bidang masyarakat gitu. Yang masyarakat itu tentunya limbah, yang pertanian ya itu tadi. Jadi kalau petani itu bisa mengontrol yang namanya itu suhu, terus mengontrol irigasi sawah itu menggunakan smartphone gitu, menggunakan teknologi yang namanya IoT atau Internet of Things. Jadi demikian teknologi Smart Greenhouse sendiri. Dan untuk lebih penjelasannya nanti akan saya kasihkan video mengenai Smart Greenhouse sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara beserta button-button. Jika terjadi loss control terhadap alat, masih bisa kita kontrol menggunakan button. Oke, yang pertama adalah saya akan mendemokan cara kerja dari sensor cahaya. Jika nilai dari sensor cahaya ini lebih dari 700, analoginya kalau lebih dari 700 maka tidak ada cahaya atau gelap lah istilahnya. Nah, maka lampu tersebut akan menyala. Nah, di sini nilainya kan 900, maka lampunya akan menyala. Nilai 900 ini berarti ruangannya ini gelap. Kenapa kok menggunakan cahaya? Karena tanaman itu fotosintesis memerlukan sebuah cahaya. Maka pada malam hari tanaman masih bisa fotosintesis untuk perkembangan yang sempurna. Nah, jika sensornya kurang dari 700, maka cahayanya akan mati, lampunya akan mati. Nah, seperti ini. Oke. Yang kedua, di sini terdapat sensor kelembapan tanah, nilai sensor kelembapan tanah. Nah, jika sensor kelembapan tanah ini lebih dari 570,
maka di sini akan pompa yang di sini akan menyiram tanaman melalui drip ini. Nah, menggunakan pompa yang ini. Nah, jika kelembapan tanahnya itu rendah, maka tanamannya akan terhenti disiram. Dalam analoginya, jika tanamannya kering, maka otomatis akan tersiram oleh drip. Nah, jika tanamannya rendah atau basah, maka dripnya akan berhenti menyiram. Oke. Kemudian sensor kelembapan. Di sini terdapat sebuah sensor kelembapan di HT11. Nah, suhu ruangan saat ini menunjukkan 29 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya 71 derajat Celcius. Di dalam greenhouse kami setting jika suhunya lebih dari sama dengan 33 derajat, maka udaranya kan panas. Jadi kipas dan kabut menyala bersamaan untuk mendinginkan udara atau untuk menormalkan udara kembali. Kita tunggu. Sekarang suhunya 30 derajat Celcius. Suhunya 31 derajat Celcius. Kita pantau 32. Nah, 33 derajat Celcius kan udaranya panas. Jadi di sini kipas dan kabut di sini akan menyala. Kabut di sini, pompanya ada di bawah sini. Nah, seperti ini. Ini nanti ada airnya. Air dari sini akan mengalir ke sini. Ini akan menimbulkan kabut untuk menormalkan udara atau mendinginkan udara jika terjadi panas. Oke.